Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada PGEO pemirsa, lebih direkomendasikan speculative buy, supportnya di 1110. Resistennya hingga ke 1340. Sampilan kedua jatuh kepada UNTR, juga lebih ke arah speculative buy. Di supportnya 26.000 hingga 28.500 ini. Kemudian juga ada Inco, rekomendasi spekulatif buy. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Supportnya di 3.950, resistennya hingga ke 4.600, dan terakhir dari konstruksi BUMN Karya ada ADI, juga direkomendasikan spekulatif buy. Supportnya di 280, resistennya di 352. Pasang pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ezar Ridho Ibnu Tama, Senior Equity Analyst NH Korindo Sekuritas Indonesia. Pak Ezar, kita lanjutkan kembali pasang pilihan yang Anda rekomendasikan, semuanya lebih ke arah spekulatif buy, Pak. Selain didukung dari sisi teknikal, apakah spekulatif buy merupakan salah satu strategi di mana kecenderungan indeks harga saham gabungan lebih tertekan dalam beberapa waktu terakhir? Memang, soalnya ISG itu memang lebih fluktuatif, dan fluktuatifnya itu agak yang saya bicarakan tadi rada volatile. Jadi memang mayoritas itu kita harus lebih spekulatif jika itu kita mau enter position dan juga exit position juga. Baik, PGEO spekulatif di level berapa direkomendasikan Pak Ezar? PGEO kita spek buy entry-nya di 1165 sampai 1150, dan itu kita pilihin karena ada positive divergence di RSI, TP-nya di 1220 sampai 1240 untuk target pertama. Ketika resisten ini berhasil ditembus, kemana arahnya, Pak? Jadi resistance berikutnya adalah di 1325 sampai 1340. Baik, sementara di penutupan sesi kedua hari ini PGEO ditutup di 1170, menguat di 0,43%. Saya ulang kembali, spekulatif buy tadi level yang direkomendasikan di 1165 hingga 1150 untuk PGEO. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, ada UNTR, Pak. Anda juga rekomendasikan spekulatif buy, di mana UNTR di penutupan sesi kedua hari ini kembali melemah di cukup dalam 2,63%. Sebelum dari sisi spekulatif buy, level yang direkomendasikan, bagaimana Anda melihat koreksi yang cukup dalam untuk UNTR, Pak, dalam beberapa perdagangan terakhir dari 27 ribuan sekarang sudah posisinya di 25.900-an, Pak Ezar? Kita melihat UNTR itu membentuk hammer candle pattern di strong support, ya di sekitar 26.415. Jadi ya karena UNTR udah mencapai strong support dan juga dynamic support juga dari moving average 50. Jadi kita itu memang melihat ada potensi untuk rebound dari situ. Entry-nya kita untuk UNTR adalah 26.600 sampai 26.400. Artinya buy on breakout juga, Pak, kalau ingin spekulatif buy untuk UNTR? Betul. Oke, baik. Karena penutupan hari ini di 25.900, melemah di 2,63%. Tapi support yang mesti diwaspadai, Pak Ezar, untuk mengantisipasi UNTR tidak turun lebih dalam lagi? Ini memang menjadi risky speculative buy. Ada potensi juga untuk breakout ke bawah dari dynamic support moving average 50. Jika tidak breakout dari sekitar 26.250, ya seharusnya ada potensi untuk melanjutkan rebound untuk hari ini. Baik.
Oke, penutupan 25.900 melemah di 2,63%. Dari saham pilihan yang kedua kita beralih ke saham pilihan ketiga, ada Inco. Anda juga rekomendasikan spekulatif buy. Inco beberapa hari terakhir sudah naik signifikan, Pak Ezar, di tengah penurunan kembali harga komoditas. Inco ikut mengalami koreksi 4140, spekulatif buy di level berapa? Entry-nya untuk Inco adalah di 4.150 sampai 4.050. Dan kita rekomendasikan untuk speculative buy untuk Inco. Berbeda dengan UNTR tadi buy on breakout, tapi Inco tunggu koreksi lanjutan? Ya. 4150 hingga 4050 pemirsa, penutupan hari ini 4140 melemah di 0,24%. Target price tadi saya akan coba cek kembali Pak Ezar, ini 4.600. Ini target sampai kapan Pak Ezar kalau kita bandingkan dengan posisi penutupan hari ini? Range-nya tidak terlalu lebar Pak? Seharusnya di jangka waktu sekitar 2 sampai 3 minggu. Seharusnya sudah tercapai jika melanjutkan rebound. Baik, intraday hari ini sempat ke 4180 untuk Inco. Kita beralih ke saham pilihan terakhir. Untuk ADI, Anda juga rekomendasikan spekulatif buy. Perdagangan kemarin beberapa saham konstruksi termasuk ADI, PTPP, dan Wika mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Hari ini murni profit taking tidak Pak untuk ADI? Tidak, kita itu rekomendasikan ADI untuk speculative buy, breakout, soalnya ADI sudah breakout dari resistance dan moving average sudah membentuk golden cross, jadi entry levelnya di 296 sampai 290. Target price-nya di 312 sampai 320. Hari ini ditutup di 294 Pak Ezar. Apakah ketika sesi pertama dibuka esok hari langsung untuk ambil posisi untuk ADI? Iya. Ya. Ya, penutupan hari ini di 294 melemah di 0,68%. Intraday tertinggi hari ini di 302 pemirsa, sementara target price tadi untuk ADI hingga ke 352. PGO, UNTR, Inco, kemudian juga ADI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita akan jeda kembali, masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Ezar, kita lanjutkan kembali Pak. Ada pertanyaan dari Sulawesi ini Pak, dengan inisialnya adalah Han. Menanyakan saham Bumi nyangkut di 149. Penutupan hari ini di 131, intraday di 133. Harus bagaimana? Di hold, di cut loss, atau averaging down? Pak Ezar. Saya rekomendasikan Bumi untuk hold saja sementara. Kita udah liatin berapa persen ini memang Bumi itu membentuk flag pattern ya. Dan hari ini udah mulai rebound dari support 124. Saya itu rekomendasiin Bumi untuk hold. Ada potensi Bumi bisa mencapai 156 untuk target selanjutnya. Jika kita pakai sebagai pola uptrend sebelumnya ke uptrend berikutnya, jika itu memang membentuk flag pattern yang kita analisakan. Baik, Bumi di 149 di hold saja, masih ada peluang Bumi berbalik menguat ke 156. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Bapak John dari Jakarta minta bahas saham Antam, bisa buy di harga berapa untuk Antam, Pak Ezar? Untuk harga Antam, jika belum milikin Antam, saya rekomendasikan untuk jangan beli, soalnya memang sudah mendekati major uptrend channel resistance di sekitar 1560. Saya rekomendasikan untuk Antam untuk wait and see saja. Jika sudah koreksi lebih dalam, ada potensi untuk dikoleksikan lagi. Tapi untuk saat ini lebih baik untuk wait and see. Oke, belum direkomendasikan untuk Antam 1535.
hampir mendekati ke 1560, rawan profit taking dan direkomendasikan untuk masuk ketika Antam mengalami koreksi nantinya. Baik, selanjutnya saya ke ada Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat menanyakan MYOR, Pak. Nyangkut juga ini di 2750 untuk MYOR. Apakah disarankan cut loss? Mohon pertimbangannya untuk MYOR. Untuk MYOR, kalau kita lihat bahkan ini memang sudah mencapaikan one of the peaks, which is di sekitar 2980. Saya itu rekomendasikan MYOR, tapi MYOR udah mencapai support 2600 dan volumenya mulai menurun juga pas koreksi dalam ini. Saya itu rekomendasikan untuk hold. Ada potensi MYOR bisa rebound dari support 2600 sampai 2620. Oke, di hold saja untuk Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat untuk MYOR 2750. Sementara posisi saat ini melemah di 2620, melemah cukup dalam, sudah ada di batas supportnya, ada ruang secara teknikal MYOR untuk kembali mengalami penguatan. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, menanyakan Java, Pak, sudah punya di harga average di 1610, apakah bisa naik lagi ke harga posisi masuk? Nyangkut juga sepertinya. Untuk Java, Pak Eza. Untuk Java ada potensi untuk ke 1535 dan itu menjadi major resistance dan resistance yang terdekat untuk Java. Jika bisa breakout dari resistance 1535, ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya ke 1600 untuk Java. Baik, kita ke Riau. Ada Bapak Wijang menanyakan saham auto, Pak. Jangka pendek dan menengah arahnya kemana? Hari ini tertekan di 2340. Analisis Anda untuk auto. Singkat saja, Pak. Auto untuk jangka pendek bisa melanjut, bisa koreksi, tapi jangka menengah bisa melanjutkan uptrendnya. Jadi memang kalau mau untuk mau trading dengan dalam jangka menengah, yaitu sekitar 1 bulan atau 2 bulan, bisa di hold. Untuk jangka pendek, mendingan wait and see saja. Soalnya ada potensi untuk itu. Oke, penutupan hari ini 2340 melemah di 0,85%. Wait and see terlebih dahulu untuk Bapak Wijang Dirya untuk auto, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas, pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Ezar, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih ada Bapak Ezarido Ibnu Tama, Senior Equity Analyst NH Korindo Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.